Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, akan Bapak jelaskan tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah agar kalian mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Kemudian kalian mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik anak-anak semua, udah siap ya kalian belajar hari ini? Oke, baik, kalau sudah siap kita masuk ke wawancara. Wawancara itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber ya. Jadi wawancara ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mencari data ya. Mencari data dan informasi dengan cara kita mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang ahli ya, artinya narasumber ya. Nah, hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah wawancara itu? Unsur-unsurnya yaitu yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara itu adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan, atau boleh juga orang yang mencari informasi. Itu pewawancara. Tapi kalau narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara ya. Narasumber ini biasanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur wawancara atau hal yang harus ada dalam sebuah wawancara itu ada topik wawancara dan daftar pertanyaannya ya. Dan yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Nah, keempat hal tersebut adalah unsur-unsur di dalam kita berwawancara ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap wawancara. Yang pertama itu ada tahap sebelum wawancara atau tahap prepare, tahap persiapan. Kemudian yang kedua ada tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancaranya. Dan yang ketiga adalah tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan, yaitu kalian harus pertama menyiapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan kalian mewawancara itu. Apa tujuannya, maksudnya apa ya. Kemudian harus menentukan narasumbernya. Jadi siapa yang menjadi narasumbernya ya. Dan yang ketiga menyusun daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang baik ya. Nah, itu tahap persiapan ya. Jadi kita sudah punya draft bagaimana menyusun daftar pertanyaannya ya, sudah kita konsep sebelumnya, itu persiapan kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap ketika wawancara atau pelaksanaannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di saat wawancara itu berlangsung, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama mengucapkan salam. Jadi kita salam terlebih dahulu ya. Kemudian kita harus memperkenalkan diri kita. Dan kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita wawancara itu apa. Nah, kemudian kita menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Setelah itu kalian mencatat dan merekam pokok atau isi wawancaranya ya. Nah, setelah itu selesai, baru kalian ucapkan terima kasih dan mengakhirinya dengan salam. Itu tahap ketika pelaksanaan wawancara. Nah, tahap terakhir adalah tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, setelah wawancara
tentunya kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Jadi harus ada hasil laporannya. Setelah kita melakukan wawancara kepada seorang narasumber, tentunya harus ada hasil dari wawancara kita tadi, ya. Nah, kemudian dalam mengajukan pertanyaan, ya, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber. Yaitu yang pertama, apa atau apakah. Apa atau apakah ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi kita sudah siap pertanyaannya, dan pertanyaannya itu menggunakan apakah digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian kalau siapa atau siapakah itu digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadiannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya itu digunakan untuk menanyakan cara, ya, menanyakan cara, ya. Kemudian yang keempat adalah mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa. Nah, yang kelima, ya, kapan atau kapankah. Itu digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Jadi waktunya peristiwa itu kapan, ya. Menanyakan waktu. Kemudian yang keenam adalah berapakah. Itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Kalau peristiwanya tentang jumlah, ya, menggunakan pertanyaan kata berapa atau berapakah. Nah, kemudian yang ketujuh, di mana atau di manakah. Itu digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Nah, jadi ketujuh kata tanya ini, ya, bisa digunakan sebelum kalian melakukan wawancara. Jadi hal apa saja yang harus kalian pertanyakan kepada narasumber sudah dikonsep, ya. Sudah dikonsep dan pertanyaannya merujuk ke pertanyaan 7 ini, ya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, dan di manakah, ya, di mana. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, dan kalian diharapkan bisa mewawancarai siapa saja tentang apa saja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.